dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Markus 1 ayat 1. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah. Latar belakang. Di antara keempat Injil, Injil Markus merupakan kisah yang paling singkat tentang permulaan Injil tentang Yesus. Sekalipun nama penulis tidak disebut dalam kitab itu sendiri, berlaku bagi semua Injil. Dengan suara bulat, gereja yang mula-mula memberi kesaksian bahwa Yohanes Markus adalah penulis Injil ini. Ia dibesarkan di Yerusalem dan termasuk angkatan pertama orang Kristen. Markus memiliki kesempatan yang unik karena berhubungan dengan pelayanan 3 orang rasul perjanjian baru, Paulus, Barnabas, dan Petrus. Ia menulisnya di Roma untuk orang Romawi yang percaya. Sekalipun saat penulisan Injil ini tidak jelas, sebagian besar sarjana menetapkan tanggalnya sekitar tahun 50 sampai 60 Masehi. Mungkin Injil ini yang pertama-tama ditulis. Tujuan. Pada tahun 60-an Masehi, orang percaya diperlakukan secara kejam oleh masyarakat dan banyak di antaranya disiksa, bahkan dibunuh di bawah pemerintahan Kaisar Nero. Menurut tradisi, di antara para syahid Kristen di Roma itu terdapat Rasul Petrus dan Rasul Paulus. Selaku salah seorang pimpinan gereja di Roma, Yohanes Markus digerakkan oleh Roh Kudus untuk menulis Injil ini sebagai suatu antisipasi yang bersifat membuat atau tanggapan penggembalaan terhadap masa penganiayaan ini. Tujuannya ialah memperkuat dasar iman dalam orang percaya di Roma, dan jikalau diperlukan, mendorong mereka untuk dengan setia menderita demi Injil, dengan mengingatkan kepada mereka kehidupan, penderitaan, kematian, serta kebangkitan Yesus, Tuhan mereka. Markus memperkenalkan Yesus sebagai putra Tuhan dan Mesias, hamba yang menderita. Di Kaisarea Filipi itu, Yesus memberitahukan dengan terus terang kepada para murid bahwa dia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Banyak ayat dalam kitab ini menyebut penderitaan sebagai harga pemuridan. Namun, setelah mereka menderita karena dia, maka Tuhan akan menyatakan bahwa ia berkenan kepada mereka, bagaimana ditunjukkan dalam kebangkitan Yesus. Jika Yesus Kristus sebagai guru kita dianiaya, maka kita sebagai muridnya dan pengikutnya pasti juga akan mengalami hal yang sama. Ingatlah janji Tuhan dalam 2 Timotius 3 ayat 12. Memang, setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Semoga Tuhan Yesus memberkati.